Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak terlintas dalam pikiran kita, adakah orang yang telah meninggal dunia sadar bahwa mereka sebenarnya sudah mati? Tekan like dan subscribe dulu yuk, biar pahala terus mengalir lewat konten ini. Yang ketik amin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan semua doa-doamu hari ini. Ini satu persoalan yang sangat mendalam, menyentuh tentang alam barzakh, alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Coba kita pahami bersama, berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, banyak ulama berpendapat bahwa pada saat-saat awal kematian, roh itu sendiri tidak terus sadar bahwa ia telah berpisah dengan jasadnya. Coba kita bayangkan, selepas berpuluh-puluh tahun roh dan jasad ini bersatu, tiba-tiba ia terpisah. Pasti ada satu keadaan kekeliruan dan kejutan yang amat dahsyat. Ada riwayat yang menggambarkan roh orang yang baru meninggal itu masih coba untuk melakukan aktivitas rutin hariannya. Dia mungkin coba bangun dari ranjangnya, mencoba berbicara dengan keluarganya, tetapi tidak ada siapapun yang memberi respon. Tidak ada yang melihat atau mendengar. Keluarganya sibuk menguruskan jasadnya yang terbujur kaku. Mereka memandikannya, mengkafankannya, dan mempersiapkan untuk sholat jenazah. Roh itu hanya mampu melihat dalam keadaan bingung dan heran. Kenapa mereka memperlakukan aku seperti ini? Kenapa mereka mengangkat aku? Mungkin itulah antara persoalan yang bermain di pikirannya. Ketika jasadnya diusung ke tanah perkuburan, roh itu akan turut serta mengikutinya. Disinilah kesadaran itu mula muncul sedikit demi sedikit. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya, apabila jenazah diletakkan lalu diusung oleh orang-orang di atas pundak mereka, jika ia jenazah orang soleh, maka ia akan berkata, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Namun jika ia jenazah orang yang tidak soleh, ia akan berkata, celakalah aku, kemana mereka akan membawaku? Suaranya ini didengari oleh setiap sesuatu kecuali manusia. Kalaulah manusia mendengarnya, niscaya mereka akan pingsan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini, kita dapat paham bahwa roh itu mulai sadar akan nasibnya. Roh orang baik-baik tak sabar menuju ke tempat istirahatnya yang penuh nikmat. Sementara roh orang yang sebaliknya, mulai merasa takut dan cemas dengan apa yang bakal menantinya. Kesadaran ini menjadi semakin jelas apabila jasadnya selamat dikebumikan, dan orang mulai meninggalkan tanah kuburan. Saat itulah detik penentuan bermula. Dia akan mendengar bunyi tapak kaki orang terakhir yang meninggalkan kuburnya. Sunyi, gelap, sendirian. Kemudian, datanglah dua malaikat yang sangat menggerunkan, yaitu Munkar dan Nakir. Mereka akan mendudukkannya dan memulaikan pertanyaan tentang hidupnya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi orang yang beriman, yang hidupnya di dunia sentiasa berlandaskan tauhid dan sunnah, dengan mudah dan lancar dia akan menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad. Jawaban ini bukan dihafal, tetapi ia adalah cerminan daripada amalan dan keyakinan sewaktu di dunia. Lalu akan terdengar seruan dari langit, hambaku benar, hamparkanlah untuknya permaidani dari syurga, pakaikanlah ia dengan pakaian dari syurga, dan bukakanlah untuknya satu pintu ke syurga. Kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang, dan didatangi bauan wangi dari syurga. Saat inilah dia benar-benar sadar, bukan sahaja dia telah mati, tetapi dia sedang menuju ke destinasi yang penuh kenikmatan. Tetapi, bagi orang yang hidupnya lalai, kufur, atau munafik, saat inilah penyesalan yang tiada gunanya. Apabila ditanya oleh Munkar dan Nakir, dia akan tergagap, dia tidak mampu menjawab. Dia akan berkata, aku tak tahu, aku cuma dengar orang lain bilang begitu. Aku pun ikut bilang begitu. Dia ikut tren dunia, tapi dia tidak ada pegangan yang kuat. Maka terdengarlah seruan dari langit, hambaku telah berdusta, hamparkanlah untuknya hamparan dari neraka. Pakaikanlah ia pakaian dari neraka, dan bukakanlah untuknya satu pintu ke neraka. Kuburnya akan menghimpitnya, sehingga tulang-tulang rusuknya berselisih. Didatangi pula bahang panas dan bau busuk dari neraka. Saat ini, dia bukan saja sadar dia telah mati, malah dia sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan azab dan siksaan yang amat pedih. Penyesalan yang tak terhingga. Jadi, untuk menjawab persoalan utama tadi, ya, orang yang mati akan sadar bahwa dirinya telah mati. Kesadaran itu
mungkin tidak berlaku serta-merta, tetapi ia akan datang secara bertahap, dan puncaknya adalah selepas proses pengebumian selesai dan sesi tanya jawab bersama Munkar dan Nakir. Apa pengajaran penting untuk kita yang masih hidup ini? Kematian itu pasti. Alam barzakh itu benar. Soal jawab dalam kubur itu hak. Semuanya bukan cerita dongeng. Ini adalah sebahagian daripada rukun iman kita. Percaya kepada hari akhirat. Kehidupan di alam barzakh adalah cerminan kehidupan kita di dunia. Jika kita lebih memilih akhirat dan nikmat di sana, maka kita perlu usahakannya di sini. Sekarang juga, jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa, mulailah hari ini. Jaga sholat 5 waktu, perbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Jauhi segala larangan Allah, karena setiap amalan kita, sama ada baik atau buruk, akan menjadi teman kita di alam kubur nanti. Amalan baik akan datang dalam rupa yang bagus dan menenangkan kita, manakala amalan buruk akan menjelma dalam rupa yang buruk dan menyiksa kita. Ingatlah, dunia ini hanya sementara. Ia adalah tempat untuk kita mengumpul bekal. Alam barzakh adalah tahap pertama perjalanan kita menuju akhirat. Jika kita selamat di tahap pertama ini, insya Allah perjalanan seterusnya akan menjadi lebih mudah. Tetapi jika kita gagal di tahap pertama ini, maka perjalanan yang seterusnya akan menjadi lebih sukar dan menakutkan. Semoga cerita ini memberi manfaat dan menjadi peringatan buat diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian. Mari kita sama-sama berdoa agar Allah menetapkan hati kita dalam iman, memudahkan urusan kita di dunia, dan menyelamatkan kita daripada azab kubur, serta memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih karena sudi meluangkan waktu untuk menonton. Jangan lupa untuk bagikan video ini, agar lebih ramai yang mendapat manfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah jika ada pandangan atau persoalan yang ingin kita bahas bersama. Tekan tombol like jika suka, dan berlangganan saluran ini untuk lebih banyak mendapatkan cerita bermanfaat. Assalamualaikum.